Selamat sore sedulur, salam sehat, salam sejahtera. Mau menjelang 3 bulanan, ini kebun relatif sudah memasuki tahap keberlanjutan atau pengembangan. Sebelumnya, ketika kita bicara pengembangan, berarti kita bicara tentang perbaikan-perbaikan dari pola dasar, pola awal yang kita sudah mulai. Dari sekian masalah, apakah kita sudah mengidentifikasi solusi primer maupun solusi alternatif? Sehingga memang kita udah tahu persis bagaimana manajemen pengelolaan lahan, manajemen pengelolaan tanaman, lalu kemudian bagaimana melakukan tindakan-tindakan lanjutan agar apa yang kita sudah mulai ini, apa yang sudah mulai terbentuk ini dengan indikatornya, kita udah bisa menaikkan status bahwa pembelajaran perdana ini akan memberikan indikator kuantitatif maupun kualitatif yang akan menjamin keberlanjutan, keberlangsungan dari kegiatan berkebun ini sama dengan sebuah usaha mikro kecil ketika sudah dimulai. Apakah dalam sekian waktu 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin ketika kita mengikuti pelatihan, keahlian, keterampilan, apakah seiring dengan praktek demi praktek, tindakan demi tindakan, keterampilan baik yang bersifat fisik, kognisi, afeksi, dan psikomotorik membuat kita naik pada kualitas dan juga format yang lebih baku seperti ini. Pepaya sudah memperlihatkan indikatornya. Ada buah mulai, bunga mulai. Pepaya juga, cabai juga demikian, sudah mulai berbunga. Ada indikatornya. Tetapi daun cabai pada permukaannya agak keriting mengkerut. Dugaan kuat bisa hama, kutu, bisa juga karena panas terik, atau bisa juga karena kurang vitamin, pupuk daun. Tomat juga demikian, sudah ada indikatornya. Kacang hijau juga, Ini timun suri ini, Nih. Apakah ibaratnya kalau usaha kuliner, apakah dagangan awal kita udah menemukan jumlah pelanggannya, pelanggan tetapnya? Apakah kita sudah bisa menata tempat yang lebih bersih dan nyaman, layanan konsumen yang lebih bagus, serta perilaku operasional yang lebih efisien, yang menjamin keberlanjutan dan kepastian bahwa usaha itu akan menjadi usaha yang lebih bagus, lebih optimal dengan kuantitas yang lebih banyak, baik dari sisi pelanggan, dari sisi omset, maupun dari sisi
manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Lalu apa artinya keberlanjutan itu, sedulur? Beberapa kalimat atau pernyataan di depan itu hanya mau menegaskan bahwa keberlanjutan itu adalah berarti memformat ulang atau melanjutkan pola-pola awal, tapi dengan perbaikan-perbaikan yang signifikan untuk memastikan pada pola berikutnya dia akan lebih memperlihatkan indikator keberhasilan yang lebih positif. Nah, kalau ketika kita berusaha, usaha mikro kecil, ada menurut saya dua faktor utama untuk menjamin keberlanjutan itu. Ya, menjamin keberlangsungan usaha itu akan terus beroperasi. Yaitu apa? Omset. Penjualan dari harian demi harian, untuk kemudian memastikan bahwa selisih penjualan dengan biaya produksi dengan biaya operasional ada itu profit margin kotornya. Syukur-syukur net profit marginnya surplus positif. Jadi ketika keuntungan itu pasti, berarti besok ke besok kita bisa melakukan yang namanya pengembangan. Karena ada biaya yang bisa digunakan buat menata ulang apa-apa yang kira-kira belum maksimal, atau sarana apa, prasarana apa yang harus dilengkapi supaya lebih bisa meraih target yang lebih besar. Jadi itu yang pertama, berarti omset, keuntungan. Ya. Jadi sama dengan seperti misalnya pembangunan. Kalau pajak tidak masuk, atau pendapatan asli daerah tidak ada, atau penghasilan dari PDB itu tidak maksimal, ya berarti apa? Pembangunan itu dibiayai oleh utang, dan itu sesuatu yang sangat rawan, riskan. Padahal tujuan dari seperti bernegara, bermasyarakat itu adalah memastikan kesejahteraan masyarakat itu dari waktu ke waktu meningkat, tanpa harus mereka terbebani, meskipun warga itu harus memenuhi kewajiban pajaknya maupun memenuhi kewajiban-kewajiban rumah tangganya. Sama seperti misalnya itu pada usaha mikro kecil atau bisnis apapun. Ketika potensi keuntungannya tidak bertumbuh, sementara biaya operasional di era sekarang itu relatif bukan semakin rendah dan bukan linier, tapi naik, fluktuatif. Karena harga-harga sumber bahan baku, bahan penolong itu relatif tidak pernah turun, selalu naik. Nah, artinya apa? Berarti harus bisa dipastikan itu tingkat keuntungan dari omset itu akan semakin besar dan positif dengan menjaga yang namanya tadi, pelanggan tetap yang sudah ada harus di-maintain, kualitas layanan harus terus diperbaiki. Kemudian juga sarana prasarana yang memungkinkan itu pelanggan atau konsumen nyaman dan aman harus diperbaiki. Kemudian sumber daya manusia yang melayani mereka, penjaga toko atau penjaga atau pelaku usaha harus ramah, karena bisnis itu adalah secara praktis, pragmatis memindahkan uang orang ke kantong kita melalui produk atau layanan yang kita lakukan. Pindah uang mereka, pindah barang kita, terjadi transaksi dan terjadi kualitas layanan yang membuat pelanggan itu pada akhirnya datang untuk berikutnya, karena terpenuhi kebutuhannya dan terpenuhi kebutuhan emosionalnya, sehingga terjadilah transaksi. Jadi mengelola pelanggan dan yang namanya tadi itu services, layanan after sales, itu juga harus bagian dari kebijakan dari usaha itu. Nah, berkebun ini, apakah ini bisa menjamin keberlanjutan? Ya, biji-biji atau benih bisa. Ya, karena ini sudah terbukti dari awal bahwa ini semua dari benih, rumput liar dan lain-lain, dicangkul hari demi hari, disiram hari demi hari, lalu kemudian. Tetapi tadi hari demi hari itu berarti biaya rutin, biaya operasional. Jadi ketika tidak ada kas, tidak ada cadangan modal untuk membiayai sampai panen,
Wah, berarti apa? Ya, kita tidak bisa maksimal bekerja seperti sebuah usaha mikro kecil ketika tidak ada kasnya dan membiayai sampai dia menghasilkan tingkat keuntungan positif yang positif. Ya, dia bisa akhirnya apa tadi? Melemah, ya. Melemah, jumlah produksinya bisa berkurang, atau apa yang dijual itemnya bisa berkurang, atau kualitasnya turun karena komponen bahan bakunya dibuat KW2, atau kualitas layanannya tidak maksimal karena orangnya bingung bagaimana mengatasi biaya-biaya rutin dari usaha itu sendiri. Belum lagi orang itu sendiri harus memenuhi kewajiban di tingkat keluarganya. Nah, artinya apa? Ada dua faktor. Yang pertama tadi adalah tingkat pendapatan atau penjualan atau omset dari kegiatan itu, usaha itu. Kalau di sini berkebun berarti panen. Kalau usaha mikro kecil misalnya kuliner berarti penjualan hasil dagang dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah perilaku efisiensi. Ya. Karena kita tidak bisa memastikan besok untung berapa dan bagaimana ke depannya. Nggak bisa memastikan, apalagi di era digital sekarang ini. Ya, itu pelanggan bisa bergeser cepat, ya, dari satu ruang ke satu ruang. Hanya dengan sarana digital dia tinggal di rumah, kemudian dia searching mana yang ini, mana yang meyakinkan dia. Nah, dia tinggal bergeser. Artinya apa? Kita tidak bisa memastikan besok keuntungan kita berapa. Tidak bisa. Dan kita tidak bisa memastikan juga apakah pelanggan tetap kita atau pelanggan yang berikutnya, ya, pelanggan potensial, calon pelanggan potensial akan mampu. Tetapi itu rebutan pasar. Oleh karena itu harus didorong yang namanya lagi dengan perilaku efisiensi, ya kan? Tanpa mengurangi kualitas dari produk itu maupun kualitas layanan maupun kualitas after sales service-nya. Artinya sedulur, kehidupan itu pada akhirnya matematika bisnis kok. Ya, ada masuk, ada keluar. Karena di setiap proses berarti ada pembiayaan, ada kebutuhan, ada cost. Tapi kalau nggak ada masuk berupa penghasilan, gaji, upah, dan lain-lain, penjualan, tapi kemudian dikurangi biaya produksi, defisit misalnya, wah, itu bisa dipastikan. Kalaupun pinjam utang, ya berapa lama, dan padanya bisa terlilit utang. Tetapi kalau tadi ada perilaku efisiensi, terus mengejar pelanggan atau mencari pelanggan potensial atau memaksimal kualitas layanan, mau itu usaha offline, mau online, saya yakin masih bisa bertahan di sesulit apapun situasi kondisi. Pertama memang omset, penjualan, panenan kebun, yang mampu pada akhirnya menutupi biaya-biaya operasional. Tetapi seiring dengan adanya komponen-komponen biaya yang teridentifikasi, mau biaya tetap, mau biaya variabel, mau biaya apapun itu, berarti ada masih surplus. Berarti perlu perilaku efisiensi. Artinya apa? Itu biasa di dunia bisnis. Bukan pelit, tapi mendayagunakan sumber daya untuk mengefektifkan pencapaian tujuan. Dan saya pikir di sini juga dilakukan pola ini karena ini pola kewirausahaan. Ya, pola kewirausahaan itu berarti tadi tidak jauh beda dengan pola bisnis. Cuman ini tadi wirausaha berarti dimulai dari ide melakukan sesuatu yang kira-kira memungkinkan positif. Kalau bisnis berarti investasi dulu, modal dulu, baru kemudian melakukan bisnisnya. Kalau enggak, kewirausahaan itu melihat dulu potensi, melihat dulu peluang, uang ada, tetapi kemudian dia lakukan studi kelayakan, dia lakukan persiapan teknis, dia bandingkan ini, lalu kemudian baru dia mulai. Jadi pendekatan kewirausahaan tidak dimulai dari modal sedikit apapun, itu kemudian digunakan ketika skala usaha dilakukan seiring dengan modal. Tapi kalau bisnis, ya usaha kecil mikro, motifnya lebih banyak mengeluarkan duit dulu atau menyediakan modal, tetapi kompetensi dan keahliannya belum tentu sudah dipersiapkan. Jadi kalau mau berwirausaha apapun jenisnya, pikirkan pertama apakah saya sudah menguasai teknis-teknis dari jenis usaha yang akan saya jalankan.
apakah saya sudah melakukan studi banding tentang siapa konsumen potensial, siapa potensi pelanggan, siapa. Lalu harus melihat juga saya sudahkah menguasai detail dari apa yang saya mau lakukan. Kalau itu sudah ya dilakukan, tidak hanya di atas kertas, saya yakin modal mengikut akan bisa memberikan hasil. Sisanya adalah diproses keseharian yang menuntut tadi efisiensi dan perilaku, di mana kita harus peduli pada setiap masalah dan risiko. Salam wirausaha, berkebun atau apapun pilihannya. Sehat selalu.